الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada bagian yang keempat dan kosakata yang ke-134, yaitu sajjaja. Kata sajjaja merupakan masdar dan sifat untuk kata sajja yasijju, artinya mengalir dan menjadi tumpah. Dalam Kamus Al-Munjid, sajjaja minal ard, sajjaja minal ard membawa maksud air yang turun mencurah-curah atau hujan yang turun dengan lebatnya atau dengan derasnya. Disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Naba, surah yang ke-78 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya berpendapat sajjaja berarti aliran yang berterusan, yang terus-menerus. Az-Zujaj berkata, as-sabbab artinya mencurah-curah. Wahba Az-Zuhaili berpendapat as-sajj bermaksud aliran atau curahan yang banyak tanpa henti-henti. As-sajj dengan pengertian ini dapat difahami melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ibnu Umar. Beliau berkata, Abdalul hajj al-ajju was-sajju, sebaik-baik haji adalah al-ajj dan as-sajj, yaitu mengangkat suara dengan bertalbiyah dan pengaliran curahan darah binatang yang menjadi korban. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-135, yaitu sakibun. Lafaz sakib dalam bentuk isim fa'il, kata benda subjek, berasal dari kata sakoba yaskobu. Diceritakan oleh Al-Kisai, ia berasal dari kata sakobatin nar, yang bermaksud atau yang berarti apabila api menyala. Zaid bin Aslam berkata, as-sakib bermakna yang dinyalakan. Dalam Kamus Al-Mu'jamul Arabi Al-Asasi, as-sakib bermakna bintang, pendapat dan yang menyala. Perkataan sakibur ra'yi berarti pendapat yang tepat. Disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah
As-Saffat surah yang ke-37 ayat 10 dan surah At-Tariq surah yang ke-86 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun sakib. Dan Allah menyatakan An-Najmus Sakib. Al-Yazidi berpendapat sakib bermaksud mudi, yaitu yang bersinar atau yang menyala. Qatadah berpendapat sakib minan nar bermaksud atau berarti sinaran apinya. Ibnu Zaid berkata as-sakib adalah al-mustashkid, al-mustaikid yaitu yang dinyalakan, al-mustawikid. Seorang lelaki berkata askib naroka atau istasakib naroka. Kedua-duanya bermakna istaukid naroka, yaitu nyalakanlah apimu. Mengikut pendapat Hamka, sakib bermaksud atau berarti yang menembus. Maknanya di alam cakrawala ada satu bintang yang melancar dengan keras dan cepat, seperti mengetuk pintu yang terkunci, sehingga orang yang lena tidur terbangun dari tidurnya. Sifatnya adalah menembus, dan yang ditembusinya adalah kegelapan malam. Apabila bintang yang bergerak cepat itu lalu di dalam gelap gulita, tembuslah kegelapan itu dan timbullah cahaya di sekelilingnya. Kesimpulannya, lafaz sakib bermaksud atau berarti yang menyala atau yang bersinar. Maksud syihabus sakib dan an-najmus sakib yang terdapat pada kedua ayat di atas adalah bintang meteor atau bintang komet yang menyala dan bersinar. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-136, yaitu as-sara. Kata as-sara adalah isim atau kata benda yang berasal dari kata sariya yasra. Asal kata ini mengandung makna kaya, lunak, lembab, tanah yang basah. Ia disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Thaha, surah yang ke-20 ayat 6. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Para ulama berbeda pandangan mengenai makna as-sara. Muhammad bin Ka'ab menyatakan as-sara bermaksud apa yang ada di dalam 7 lapisan bumi. As-Suddi berpendapat lafaz as-sara bermaksud batu dalam tanah, as-sakhra, yang ada di bawah 7 lapisan bumi. Dalam Al-Asas fit Tafsir, as-sara membawa maksud at-turab atau tanah, dan ayat wa ma tahtas sara membawa maksud apa yang ada di dalam tanah. Dalam tafsir Al-Maraghi, lafaz as-sara bermakna tanah yang basah. Dalam ayat di atas, ia bermaksud tanah secara umumnya. Tafsirannya apa yang tersembunyi di dalam tanah dari tembaga, bijirin ataupun logam. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-137, yaitu sawiyan. Lafaz sawiya adalah isim fa'il, kata bentuk subjek, berasal dari kata
sawa yasui mengandung makna tinggal di, berdiam, binasa, mati. Aswa dan sawa fil makan maksudnya bertempat atau bermukim di suatu tempat. Sedangkan sawiya bermaksud atau berarti yang tinggal atau berdiam di suatu tempat. Dia disebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah yang ke-28 dari surah Al-Qasas ayat 45. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin." Al-Ajjad berkata, sawiyah membawa maksud tetamu yang tinggal. Begitu juga dengan mayoritas ulama tafsir. Mereka menafsirkan kata sawiyah dengan mukima atau bermukim. Al-Qurtubi menafsirkannya bermukim sebagaimana Musa dan Syuaib yang tinggal di antara mereka. Kata sawiyah bermaksud yang tinggal atau yang bermukim. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-138, yaitu sayyibatun. Lafaz ini berbentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah sayyibun. Sayyibatul mar'ah artinya apabila ia menjadi sayyib, dan sayyib bermakna tidak perawan. Disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 5. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taibatun abidatun saihatun sayyibatun wa abakara. Sekali lagi, taibatun abidatun saihatun sayyibatun wa abakara. Ibnu As-Sikit berkata, imra'atus sayyib. Imra'ah sayyib adalah seorang perempuan yang sudah disetubuhi. Dalam kamus Al-Mu'jamul Arabi, sayyib adalah wanita yang berpisah dengan suaminya karena perceraian atau kematian. Diriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari bapaknya, beliau berkata, sayyibatun wa abakara bermaksud atau berarti Allah menjanjikan Nabi dalam ayat ini untuk menikahkannya. As-sayyib adalah Aisyah istri Fir'aun, Asia istri Fir'aun. As-sayyib adalah Asia istri Fir'aun. Al-Kalbi berpendapat yang dimaksudkan sayyib adalah Asia istri Imran. Ada yang berpendapat dinamakan sayyib karena ia akan kembali kepada suaminya sekiranya ia tinggal dengan suaminya, atau kepada yang lainnya apabila ia berpisah dengannya. Ada juga yang berpendapat dinamakan sayyib karena ia tetap tinggal bersama kedua ibu bapaknya. Al-Qurtubi berkata, pendapat ini adalah yang paling benar karena setiap sayyib tidak mesti kembali kepada suaminya. Kesimpulannya, yang dimaksudkan sayyibat adalah wanita-wanita yang tidak perawan. Maknanya Allah akan menggantikan dengan wanita-wanita yang baik dan tidak perawan seperti Asia, wanita Imran atau istri Imran pada hari akhirat. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-139, yaitu sikolun. Lafaz sikol merupakan jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya
adalah sakilun. Muannasnya atau jenis wanitanya yaitu sakila, dan jamaknya adalah sakilatun. Kata sakil mengandung makna lawan dari khafif atau ringan, bekalan para musafir. Bekalan atau perbekalan para musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, susah dibawa atau digerakkan secara materi maupun maknawi, seperti naumuhu sakilun. Ia juga berarti keadaan yang sukar, yang sulit, bahaya, dan penting. Sakilus sam'i berarti pendengarannya sulit. Sakilul fahmi artinya bodoh dan sebagainya. Lafaz sikol disebut 3 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 57, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 41, dan surah Ar-Ra'du, surah yang ke-13 ayat 12. Lafaz sikol mengandung 2 makna berdasarkan konteks ayat, yaitu sahaban sikola, seperti dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza aqallat sahaban sikola suknahu li baladin mayyit. Sahaba bermakna awan dan sikol berarti berat. Said Hawa menyatakan sahaban sikola ialah air. Muhammad Rashid Ridha mengungkapkan sahab ialah awan, sedangkan sikol minhu berat dengannya disebabkan oleh terhimpunnya air yang menguap atau naik ke atas. Maksudnya awan yang tebal hasil dari uap air yang naik. Tafsirannya, Allah yang mentadbir, mengurus semua urusan makhluknya, yang mengirimkan angin untuk membentuk awan yang tebal dan menurunkan air hujan untuk hamba-hambanya sebagai rahmat buat mereka. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, infiru khifafan wasiqala. Infiru, larilah engkau sekalian, khifafan wasiqala. Lafaz sikol pada ayat ini berkaitan dengan perkara jihad. Dalam tafsir Al-Maraghi, sikol dalam ayat ini bermaksud pergilah berjihad dalam keadaan yang berat, seperti dalam keadaan sakit, sedikit harta, sibuk, miskin, sedikit anak, malas, tua, kurus, dan sebagainya. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-140, yaitu su'banun. Lafaz su'ban merupakan dalam bentuk mufrad atau tunggal. Jamaknya yaitu sa'abinu, berasal dari kata as-sa'bu atau sa'ibal ma yas'abu, yang berarti pecah atau terpancar dan mengalir. Su'ban mengandung makna tempat aliran air di dalam wadi. Ia juga bermakna sejenis ular secara umumnya, ular yang besar dan panjang. Su'banus samak artinya sejenis ikan yang hidup di dalam sungai atau laut yang bentuknya menyerupai ular. Lafaz ini disebut 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 107, dan surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falqahu faidha hiya su'banun mubin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, su'ban adalah ular jantan
Di dalam Al-Quran yang dimaksud Su'ban adalah ular. Ibnu Katsir menceritakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh salah seorang dari ulama salaf. Ular itu besar dan tegap, lehernya besar dan bentuknya mengagumkan serta menakutkan, sehingga manusia yang ada pada masa itu segera menghindarkan diri darinya dan mundur ke belakang. Lalu ular itu mendatangi apa yang dilemparkan dari tali dan tongkat yang berubah menjadi ular oleh ahli sihir Fir'aun. Kemudian ia memakan satu persatu secepat kilat dengan gerakan yang pantas, sedangkan orang yang melihatnya berasa terkejut dan takjub. Kesimpulannya, lafaz Su'ban artinya tongkat Nabi Musa yang dengan izin Allah menjadi ular. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-141, yaitu subatun. Lafaz subat merupakan jamak selain subinu. Mufradnya atau tunggalnya yaitu sabatatun, berasal dari kata sabba yusabbi. Kata sabbal jaisha bermakna membentuk kelompok-kelompok tentara. Sabbal mal berarti menjaganya dan mengembangkannya. Dan kata sabbas syakhsa artinya memujinya berulang kali di dalam hidupnya. Sabbas syakhs. Sedangkan subat mengandung makna kelompok-kelompok ataupun pasukan-pasukan berkuda khususnya. Dalam kedokteran, as-subat adalah obat yang membuat orang tidak bergerak. Kata ini disebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah yang keempat dari surah An-Nisa ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru subatin awinfiru jami'a. Ulama tafsir bersepakat seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, Sa'id Hawa dan yang lain. Kata subat membawa maksud berkelompok-kelompok atau berpasukan. Maksud ayat keluarlah berjihad secara berkelompok-kelompok, secara terpisah dan berpasukan, ataupun keluarlah menghadapi musuh kamu secara berpasukan atau berkelompok-kelompok dengan membawa senjata. Kesimpulannya, lafaz subat membawa maksud atau arti berpasukan atau berkumpulan. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-142, yaitu suburo. Kata subur adalah masdar, yaitu kata terbitan yang berasal dari kata sabaro yasburu, artinya membinasakan, menghancurkan, mengancam dengan kejahatan dan kebinasaan, mengusir dan memalukan. Apabila diiringi dengan kata anhu, ia bermakna menahannya. Mengikut pendapat Asy-Syaukani, lafaz sabura merupakan masdar yang dapat digunakan beberapa kali maupun banyak kali. Oleh karena itu, ia tidak dijamak. Seperti perkataan darabtuhu dorban kasira. Isim fa'ilnya atau kata benda subjeknya adalah masburun. Lafaz atau kata suburo disebut 4 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 13, 14, dan surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84 ayat 11. Sedangkan lafaz masbur disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menyatakan du'u hunalika subura.
Ibnu Qutaibah berpendapat lafaz subura bermakna kehancuran, seperti seorang yang bercakap wa ahlaka wa halaka wa halaka, yaitu celakalah, wa halaka, yaitu celakalah. Asy-Syaukani berpendapat suburo adalah kecelakaan atau kebinasaan. Maknanya mereka mau mendapat kecelakaan atau kehancuran pada hari akhirat dan mengucapkan perkataan celakalah, binasalah disebabkan azab dan siksaan yang menimpa mereka. Ibnu Katsir mengatakan makna suburo adalah ucapan dengan al-wail, yaitu kecelakaan, al-khusrah, yaitu kerugian, dan al-khaybah, yaitu kehinaan. Diriwayatkan oleh Al-Ufi dari Ibnu Abbas mengenai ayat la tada'ul yaum suburan wahida, la tada'ul yaum suburan wahida. Maknanya, janganlah kamu mengucapkan ucapan binasalah atau celakalah dengan sekali ucap, tetapi menjeritlah dengan banyak kali, karena siksaan itu bermacam-macam atau pelbagai. Ad-Dahhak berpendapat maksud as-subur adalah al-halak, yaitu kebinasaan. Ibnu Katsir juga mengatakan as-subur mencakup al-halak, kebinasaan, al-wail, kecelakaan, al-khosaro, kerugian, dan ad-dimar, kehancuran. Sebagaimana ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, wa inni la dhunnuka ya Fir'aun masbura. Maksudnya halika, binasa. Kesimpulannya, suburo adalah ucapan atau jeritan orang yang berada di dalam neraka yang mengatakan celakalah, binasalah, merugilah, dan sebagainya. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-143, yaitu ada kata sullatun. Lafaz atau kata sullah merupakan bentuk isim mufrad, kata benda bentuk tunggal, jamaknya adalah sulal. Az-Zujaj berkata, asal katanya dari kata salal tasyai, yang bermakna apabila engkau memotongnya atau membagikannya. Sedangkan sullah bermaksud satu golongan manusia. Dikatakan fulanun la yufarriqu bainas sallah was sullah, artinya si fulan tidak membedakan antara sekumpulan kambing dan segolongan manusia. Saya ulangi sekali lagi, fulanun la yufarriqu bainas sallati was sullati, si fulan tidak membedakan antara sekumpulan kambing dan segolongan manusia. Lafaz atau kata sullah disebut 3 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56 ayat 13, 39 dan 40. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan makna sullah adalah firqah atau sekumpulan atau segolongan yang tidak terhitung bilangannya. Mengikut pendapat Al-Yazidi, sullatum minal awwalin, artinya satu kumpulan datang, kemudian dan datang yang selebihnya. Begitu juga dengan pendapat Ibnu Qutaibah, di mana maksud sullah adalah jamaah atau golongan. Kesimpulannya, lafaz sullah bermaksud satu golongan atau sekumpulan.